Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Jangan pernah kita bosan-bosan atau berhenti untuk belajar. COVID-19 boleh ada, tetapi kita semangat kita nggak boleh turun, nggak boleh merosot. Dan kita senantiasa terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan materi kita selanjutnya dan ambil waktu sikap untuk berdoa sebelum kita masuk di materi selanjutnya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa pelihara kami, Tuhan senantiasa beri kami kekuatan. Kami siap untuk memulai materi kami di hari ini. Biarlah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar di bab yang ke-11, yaitu makna hidup disiplin. Nah, nanti bacaan Alkitab kita di 1 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 18, Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46, Roma 12 ayat yang ketiga, 1 Korintus 9 ayat yang pertama, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ke 10. Nah, hari ini nanti kita baca di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 10, Kolose 2 ayat 5, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, 2 Timotius 1 ayat 7 dan 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ke 2. Hari ini kita akan membaca hanya di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ke 10. Nah, untuk bacaan Alkitab yang lain kalian bisa membacanya di rumah kalian masing-masing selesai pelajaran pada hari ini. Untuk menyingkat waktu, kita akan lebih lagi belajar tentang makna hidup disiplin, bab yang ke-11. Nah, Mr. Hari akan memberikan ini satu gambar ya. Jadi kenapa disiplin selalu identik dengan waktu atau jam. Nah, di sini kita belajar bahwa di dalam waktulah kita tahu bahwa disiplin itu akan diterapkan ketika hari berganti hari, bahkan dalam setiap waktu, dalam setiap detik pun benar-benar kita diajar untuk disiplin. Nah, sebelumnya Mister akan membahas di poin ke A, makna hidup disiplin, tetapi kita akan membaca di kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ke 10. Kalian bisa membuka Alkitabnya masing-masing. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dari ayat ini kita akan banyak belajar bagaimana kehidupan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya waktu di dunia ini. Dia sudah mengaruniakan bahkan dari awal dia lahir, bahkan ketika dia melayani banyak orang dan mengadakan banyak pengajaran bahkan mujizat, dan terlebih lagi khususnya dia mati di atas kayu salib, itu menunjukkan sikap disiplin di dalam kehidupannya, dan dia tekun dan dia benar-benar menjalankannya dengan baik. Nah, kita masuk di poin yang ke A, yaitu makna hidup disiplin. Kalau tadi Mister sudah singgung, disiplin itu selalu identik dengan waktu atau dengan jam. Nah, sejak lahir manusia sudah belajar, misalnya belajar merangkak, belajar berbicara, belajar berjalan, belajar membutuhkan kedisiplinan budaya. Misalnya kita mungkin orang Jawa, kita harus dididik dengan budaya di Jawa, atau mungkin kita di Bali dengan budaya yang di Bali dan lain sebagainya. Atau ketika kita merantau orang Jawa seperti Mister ketika ada di Bali, ya harus belajar masalah budaya di Bali supaya tidak melanggar aturan budaya ketika kita tinggal di pulau lain atau di daerah kota lain. Nah, di sini kita belajar bahwa
yang harus dibangun, karena itu merupakan modal dasar menuju keberhasilan. Jika hidup disiplin, kita pasti berhasil untuk menggapai cita-cita. Jadi jika hidup disiplin, kita pasti berhasil menggapai cita-cita. Kalau hidup kita itu berhasil, jika hidup kita disiplin, ya pasti kita akan berhasil menggapai cita-cita. Kalau misalnya Mister dari orang Jawa, ketika Mister tidak mau belajar, ya tidak disiplin dalam belajar untuk di budaya lain, ya pasti Mister tidak akan pernah berhasil di sini. Nah, atau mungkin pada waktu beranjak, misalnya disiplin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau kita masalah belajar tentang sekolah, kalau misalnya Mister nggak disiplin, ya pasti Mister nggak bakal bisa kuliah, nggak bakal bisa jadi guru dan sebagainya. Atau mungkin cita-cita kalian mungkin misalnya yang lain. Nah, di sini kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan atau segala sesuatu yang kita harapkan itu perlunya disiplin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, disiplin berasal dari kata Latin yaitu discere, yang berarti belajar. Jadi disiplin itu berarti belajar dalam bahasa Latin. Nah, dari kata ini muncul dari kata disiplin yang berarti pengajaran atau pelatihan. Pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau hukum, atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian kedua tersebut. Jadi kedua disiplin juga sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Jadi yang pertama itu disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau hukum atau tunduk pada pengawasan, dan yang kedua disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Jadi disiplin juga berarti melatih diri melakukan segala sesuatu yang tertib dan teratur secara berkesinambungan ya. Jadi untuk meraih impian dan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Orang yang ingin mencapai di dalam hidupnya, entah jadi nanti misalnya seorang pemusik yang handal, tapi kalau dia tidak pernah disiplin dalam melatih dirinya, misalnya sehari berapa jam, sehari dia harus latihan dan sebagainya, dia tidak akan menjadi musik yang handal. Jadi disiplin itu perlu, disiplin itu harus tertanam dalam kehidupan kita, karena itu adalah kunci keberhasilan atau kunci kesuksesan di dalam kehidupan kita. Jadi orang itu berhasil tidaknya dipengaruhi oleh bagaimana kita disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kalian pengen besar jadi apa, ya belajar disiplin dari sekarang. Jangan sampai kalian berharap untuk jadi dokter tapi kalian tidak pernah mau belajar. Nah, ini sama aja omong kosong ya. Jadi kalau kalian pengen jadi pemain sepak bola, ya harus kalian disiplin, latihan berapa jam, harus kalian jaga makanan atau mungkin jaga stamina dan lain sebagainya kalau pengen jadi atlet dan sebagainya. Nah, disitulah bukti bahwa disiplin itu sangat diperlukan kalau kita ingin sukses. Nah, disiplin juga berarti melatih diri melakukan segala sesuatu yang tertib dan teratur secara berkesinambungan ya. Tadi bagaimana untuk meraih impian dan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Nah, disiplin juga dibuat untuk bertujuan untuk menjaga ketertiban bersama dalam masyarakat maupun lembaga seperti keluarga, sekolah, gereja. Jadi disiplin itu sangat diperlukan. Tujuannya supaya kita itu di lingkungan kita berada, kalau contohnya di keluarga, misalnya nih kalian masih sebagai anak, biasanya masalah waktu keluar jam main biasanya dibatasi, nggak boleh pulang malam-malam. Itu kan bagian dari disiplin, karena disiplin itu berarti belajar. Jadi mengatur hidup kalian, waktu kalian semaksimal mungkin. Nah, antara waktu bangun tidur biasanya kalian harus berdoa dulu dan sebagainya, waktunya antara persiapan dengan sekolah atau persiapan dengan bermain atau mungkin bertemu dengan keluarga. Nah, itulah diperlukan disiplin. Tujuannya apa? Supaya tertib. Nah, ada beberapa contoh yang kalian bisa simak di buku paket kalian di halaman 87. Misalnya ini beberapa contohnya, di beberapa sudut sekolah ada tempat pembuangan sampah. Misalnya nanti kalau sudah bersekolah biasanya ada di mana kita ada contoh untuk tempat pembuangan sampah. Nah, bagaimana kita disiplin tentang kebersihan kita? Nah, kita lakukan hal yang kecil, misalnya seperti itu, membuang sampah pada tempatnya.
Atau kita melihat ada beberapa tulisan, logo, atau mungkin poster dan lain sebagainya sebagai bentuk wujud disiplin atau bagaimana kita menerapkan sebuah aturan atau disiplin. Nah, contoh lainnya, setelah bel bunyi masuk berbunyi, pintu gerbang sekolah akan ditutup. Tiap siswa yang datang terlambat akan dikenai sanksi. Nah, itu bagian di mana kita melakukan sebuah disiplin. Kalau kita terlambat ya mau nggak mau kita mendapatkan sanksi atau bahkan pintu gerbang ditutup. Itu kalau di sekolah. Kalau di rumah kalian yang punya aturan dengan orang tua kalian masing-masing. Atau kalau misalnya di masyarakat, contohnya nih, atau masalah budaya, apalagi di Bali, masalah nyepi. Kalau misalnya kita sudah ada aturan budaya dan sebagainya, nah kita keluar melanggar aturan, ya kita pasti kena sanksi. Disitulah kita harus butuhkan namanya disiplin. Disiplin itu berarti belajar. Nah, lanjut kita belajar di mana di dalam Alkitab pun tertulis istilah atau tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tadi Mister jelaskan makna hidup disiplin itu dalam segi sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekolah, atau mungkin di lingkungan kita masyarakat ada. Nah, kita tahu bahwa firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk hidup disiplin. Ini contohnya tadi di ayat 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Ini perintah Tuhan langsung ya. Bagaimana latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Kalau hubungan kita membawa kita disiplin, hidup kita berdoa, menyiapkan waktu untuk saat teduh, menyanyi, memuji Tuhan, bukan hanya di hari Minggu saja, dalam kehidupan kita setiap hari, entah pagi ataupun malam, kita perlunya disiplin. Karena apa? Ketika kita beribadah, tadi firman Tuhan katakan bahwa segala hal karena mengandung janji. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, waktu kita, luang kita di rumah dengan keluarga banyak. Gunakanlah waktu itu di tengah-tengah kesibukan kalian antara tugas sekolah, antara pelajaran dan sebagainya dengan kegiatan di rumah atau bermain dan sebagainya, luangkan waktu untuk beribadah, karena disitulah kita mengandung janji, pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Karena itu lakukan itu dengan disiplin setiap hari, bahkan gunakan waktu dengan baik. Itu akan membuat hidup kalian akan lebih semangat lagi di masa pandemi ini. Kalian, keluarga kalian tetap diberkati Tuhan. Nah, disitulah diperlukan sebuah atau sikap disiplin dalam kehidupan kalian. Nah, kita tahu bahwa untuk orang percaya, disiplin adalah bukti konkret. Ini kuncinya, kata kuncinya, bahwa orang percaya, kita sebagai orang-orang Kristen, di mana kita diminta adalah bukti konkret ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau kita disiplin, ya itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah, membaca firman, memuji menyembah Tuhan, saat teduh dan sebagainya. Itu bagian ketaatan kita kepada Allah dan firman-Nya. Bukti kasih kita kepada muridnya. Jadi Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupannya, Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, dan Dia bangkit untuk kita. Bagian di mana Dia sudah mengasihi hidup kita. So, kita perlu disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan masalah ibadah, membaca firman dan lain sebagainya. Disiplin juga merupakan salah satu rahasia Paulus, sehingga ia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Kalau kalian lihat hidupnya Paulus diberkati luar biasa ketika dia hidup disiplin, dekat dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Bahkan tadi firman Tuhan di 1 Timotius pasal 4 ayat 8 bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Di masa pandemi COVID-19 ini, jangan pernah lupakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan lebih fokus kita, luangkan waktu di tengah-tengah belajar, di tengah-tengah aktivitas kita mau sempatkan hidup disiplin, dekat, membangun hubungan dengan Tuhan, membaca firman dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini.
Dan Mister berharap supaya firman Tuhan atau mungkin materi di hari ini biarlah menjadikan kekuatan buat hidup kita, menjadi rema dalam hidup kita, supaya dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah nanti, kalau sudah tatap muka atau mungkin di lingkungan, di masyarakat kita ada, kita senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Sekali lagi, mari kita ambil waktu untuk berdoa, karena kita akan mengakhiri materi kita, pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Tuhan, berikan kami hikmat, kecerdasan, bahkan setiap firman, setiap materi yang ada, biar itu masuk dalam hati dan pikiran kami, supaya menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati untuk kedua orang tua kami, dan biarlah kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu senantiasa ada untuk keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri materi kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you next time. God bless you.